Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la khala wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, di mana saja berada, mudah-mudahan menjelang bulan Maulid ini kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi. Bulan Maulid ada baiknya kita berbicara atau bercerita tentang syafaat. Nanti ini ada kaitannya dengan kenapa ada sebagian orang atau banyak orang yang merasa ber-NU itu menjadi bukan hanya sebuah keharusan dalam tatanan sosial kemasyarakatan dalam arti sebuah kewajiban berorganisasi, tapi juga merupakan bagian daripada sebuah kewajiban dalam sudut pandang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sahabat-sahabat sekalian, NU itu adalah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu kewajiban yang wajib diyakini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa akidah itu terbagi menjadi tiga. Satu, akidah uluhiyat. Dua, akidah nabawiyat. Tiga, akidah sam'iyat. Boleh sahabat-sahabat buka keterangannya di kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi. Uluhiyat kita sudah maklum, itu terkait dengan sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan jaiz bagi Allah. Nabawiyat kita juga maklum, itu terkait dengan yang wajib, mustahil dan jaiz bagi para rasul atau para rasul. Sedangkan sam'iyat adalah sesuatu yang wajib diimani, diyakini, yang itu informasinya diperdengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau hanya meyakini akidah uluhiyat saja atau akidah nabawiyat saja tanpa dilengkapi dengan meyakini apa yang wajib diyakini dalam akidah sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang disampaikan atau diperdengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kewajiban yang wajib diyakini dalam akidah sam'iyat sebagaimana di dalam kitab Tanwirul Qulub, wa mimma yajibu i'tiqaduhu annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah wa annahu muqaddamun, dan seterusnya. Dan sebagian daripada kewajiban yang wajib diimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hak memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ulangi, dan sebagian daripada kewajiban yang wajib diimani adalah bahwa Rasulullah SAW itu diberikan hak memberikan syafaat, dan syafaatnya itu pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaatnya itu didahulukan daripada yang lainnya. Syafaat dari Rasulullah sudah jelas, tapi yang mungkin jarang dijelaskan, syafaat itu ternyata ada dua. Satu, ada syafaat yang muhtasah atau ihtisah, yaitu syafaat yang khusus hanya Rasulullah saja yang bisa memberikan. Selain itu ada syafaat yang mustarak atau istilaq. Yang kedua ini yang jarang dijelaskan atau jarang kita pahami. Tanwirul Qulub menjelaskan bahwa syafaat yang muhtasah, yang hanya Rasulullah SAW saja yang bisa memberikannya,
atau diberikan hak untuk memberikan syafaat adalah di faslil qada. Sedangkan yang lain itu bisa istirak atau mustarak. Artinya selain Rasulullah itu ada yang lain yang juga diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Bukti bahwa ada syafaat yang istirak itu mana? Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Selain Rasulullah itu ada para syuhada dan para ulama yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Rasulullah sendiri yang memberikan definisi atau ta'rifnya, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Itu suatu keyakinan, suatu faham yang aku di atasnya dan sahabat-sahabatku. Meyakini, menjalani apa yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan apa yang dipahami dan ditafsirkan atau dijelaskan oleh para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sahabat ini tidak pilih-pilih. Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang gemintang, kata Rasulullah, kepada siapapun engkau mengikuti maka engkau ada dalam petunjuk. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan melaksanakannya berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat. Saya ulangi, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan melaksanakannya berdasarkan apa yang dipahami oleh sahabat. Artinya, selain kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang dicontohkan oleh para sahabat itu benar karena dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti dalam soal syafaat itu ada contoh. Misalnya begini, suatu hari dikatakan dalam sebuah hadis bahwa nanti kepada Sayyidina Abu Bakar itu dipersilahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Bakrin udkhulil jannah. Ini ketika malaikat Jibril itu ditanya, apakah nanti semua umat Rasulullah itu akan dihisab? Malaikat Jibril mengatakan iya kecuali Abu Bakar. Kepada Abu Bakar akan dikatakan, ya Abu Bakrin udkhulil jannah. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang sangat luar biasa. Suatu hari Rasulullah ditanya, suatu hari Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, bagaimana kebaikan sahabatku Umar? Maka Jibril mengatakan, seandainya seluruh pohon di dunia dijadikan pena dan seluruh air yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, maka tidak akan mampu untuk mencatat kebaikan Abu Bakar. Mencatat kebaikan Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bertanya, lalu bagaimana kebaikan Abu Bakar? Jibril menjawab, kebaikannya Sayyidina Umar yang baiknya tidak terhitung, tidak bisa tertulis, itu baru salah satu daripada kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar yang sangat hebat itu ternyata itu baru satu dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar seperti apa? Ya, luar biasa, sahabat Nabi yang luar biasa. Maka dikatakan semua umat Rasulullah akan dihisab kecuali Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan kepadanya, pada Sayyidina Abu Bakar, masuklah engkau ke surga tanpa perlu dihisab. Tapi yang mencengangkan adalah apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, an adkhulal jannata hatta yadkhulu ma'i man ahabbani. Aku tidak akan masuk ke surga sampai dimasukkan bersamaku orang-orang yang mencintai aku. Saya ulangi lagi.
Sayyidina Abu Bakar mengatakan lan adkhulal jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani. Aku tidak akan masuk ke surga sampai dimasukkan bersamaku orang-orang yang mencintai aku. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar dipersilahkan masuk surga tanpa hisab, tetapi beliau tidak mau. Beliau akan menunggu sampai semua orang yang mencintai Sayyidina Abu Bakar itu dimasukkan bersamanya ke dalam surga. Ini adalah bentuk syafaat dari Sayyidina Abu Bakar kepada mereka yang mencintai Sayyidina Abu Bakar. Dan ini sekaligus contoh dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar untuk menerjemahkan sabda Rasulullah SAW, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Artinya ketika Rasulullah menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang melaksanakan ajaranku dan mengikuti sahabat-sahabatku, dan Rasulullah mengajarkan bahwa syafaat itu diberikan oleh para nabi, para ulama, dan para syuhada, maka Sayyidina Abu Bakar jelas derajatnya pasti sampai pada derajat ulama. Menerjemahkannya dengan menahan diri untuk tidak masuk ke surga sampai dimasukkan bersama beliau orang-orang yang mencintai beliau. Nanti kita turun ke bawah, ini ada yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya mengatakan, telah ditunjukkan kepadaku buku yang di dalamnya tercatat semua murid-muridku dari ujung barat sampai ujung timur sampai yaumil qiyamah, dan aku tidak akan mundur satu tapak pun di depan pintu neraka sampai aku pastikan tidak ada seorang pun muridku dan muhibku yang masuk ke dalam neraka itu. Sampai beliau mengatakan, apabila muhibku atau pencintaku berada di timur sedangkan aku di barat dan auratnya atau kesalahannya tersingkap, maka tanganku akan menjulur panjang untuk menutup aib itu. Ini kan bahasa kiasan. Bahasa kiasan daripada bahwa Sayyidina atau Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu mencontohi Sayyidina Abu Bakar dalam hal memberikan syafaat. Lalu apakah dibenarkan Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan seperti itu? Ya, dibenarkan. Karena dunia Islam mengakui bahwa beliau adalah seorang ulama. Berarti beliau masuk dalam kategori apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada, yang penerjemahannya dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nanti berarti bisa kita pahami semua yang menjadi murid dan muhibnya Sayyidina Abu Bakar itu ada dalam tanggungan syafaat Sayyidina Abu Bakar. Sampai nanti Sayyidina Abu Bakar itu punya murid Sayyidina Umar, punya murid Sayyidina Utsman, punya murid Sayyidina Ali, punya murid ke bawah namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya murid beliau sampai Syekh Abdul Qadir Jailani berarti ada dalam jaminan syafaat Sayyidina Abu Bakar. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf saya dua kali menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sayyid, maksud saya Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau jarang disebut dengan Sayyid. Maka semua muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani otomatis juga ada dalam jaminan syafaatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sendiri karena beliau derajatnya sampai cukup syarat pada derajat ulama, beliau juga mencontohi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau juga memberikan jaminan syafaat bahwa beliau akan berdiri tegak di depan pintu neraka untuk memastikan tidak ada seorang pun murid dan muhib atau pencintanya yang masuk ke dalam neraka.
Ini luar biasa. Sampai nanti ada kisah, ada seorang yang dikenal oleh masyarakatnya itu begini begitu, ternyata pada saat wafatnya karena syafaat dari Syekh Abdul Qadir Jailani diselamatkan. Nanti ada seorang wali yang diturunkan derajatnya atas permintaan Syekh Abdul Qadir Jailani dinaikkan lagi. Ini adalah syafaat yang istirak atau mustarak. Contoh lagi syafaat yang mustarak itu banyak. Misalnya dikatakan seorang yang di dalam dadanya itu ada surat Tabarak, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Maka nanti kejadiannya orang yang seharusnya disiksa akan disiksa oleh malaikat, keluar makhluk dari dadanya mencegah malaikat ini untuk menyiksa. Ketika malaikat ini lapor kepada Allah bahwa tugas dihalang-halangi, kemudian Allah mengatakan jangan ganggu dia, karena memang sudah dijamin orang yang di dadanya ada surat Tabarak, dia tidak akan disiksa di alam kubur. Nah, Tabarak ini juga ghairu Rasulillah, selain Rasulullah, dia diberikan hak secara istirak, secara mustarak bersamaan dengan Rasulullah untuk memberikan syafaat. Bahkan ada contoh lagi, ada dua jenazah lewat di hadapan Rasulullah SAW. Ketika jenazah pertama lewat, Rasulullah mengatakan wajabat lahu. Ketika jenazah kedua lewat, Rasulullah juga mengatakan wajabat lahu. Atas hal ini para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan wajabat lahu untuk jenazah pertama? Kata Rasulullah, jenazah pertama adalah orang yang kalian semua memuji kebaikannya, maka wajib baginya surga. Jenazah kedua yang kalian menyebut kejelekannya, maka wajib baginya neraka. Sayyidina Umar mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan apabila seorang mati kemudian bersaksi kepadanya 3 orang bahwa dia adalah orang yang baik, maka wajib baginya surga. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, aku bertanya bagaimana kalau yang bertanya cuma 2 orang? Kata Rasulullah, tetap wajib masuk surga. Dan Sayyidina Umar berkata, aku tidak bertanya kalau yang bersaksi hanya 1 orang. Ini karena Allah SWT mengatakan antum syuhada'ullahi fi ardihi. Maksud saya Rasulullah mengatakan antum syuhada'ullahi fi ardihi, kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Hadis selanjutnya itu Rasulullah mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mati dan seharusnya dia masuk neraka, tetapi orang-orang menyebut, bersaksi, mengatakan bahwa dia ini orang baik, maka Allah katakan kepada para malaikatnya, ya malaikati ishadu bi anni qad qabiltu syahadata abdi ma'a ilmi. Wahai malaikat, saksikan bahwa aku telah menerima persaksian orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini baik, beserta aku tahu bahwa seharusnya dia itu masuk neraka. Orang yang harus masuk neraka tapi mendapatkan kesaksian oleh orang-orang sekitar bahwa dia orang baik, maka wajib masuk surga. Ini kan bentuk syafaat. Dia masuk surga dan gagal masuk neraka karena syafaat dari orang-orang sekitarnya. Maka persaksian orang itu menjadi penting. Maka sebelum jenazah diberangkatkan, kita disunahkan untuk bertanya 3 kali. Bapak Ibu sekalian, apakah jenazah ini baik? Kita minta orang jawab baik. Kalau 3 orang bersaksi, maka wajib masuk surga. Bahkan ada dikatakan di dalam Tanwirul Qulub itu ada sebuah hadis bahwa seorang sahabat kepada sahabatnya itu akan bisa memberikan syafaat. Saudara kepada saudaranya akan bisa memberikan syafaat. Seandainya 2 orang bersahabat, salah satunya di surga dan satunya di neraka, maka yang di surga ini nanti akan memanggil-manggil namanya, dan atas panggilan itu Allah merintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui malaikat penjaga neraka untuk dicari si orang ini. Setelah ketemu kemudian diangkat, dicuci di Ma'ul Hayat, kemudian diserahkan ke malaikat Jibril dan disuruh diserahkan kepada sahabatnya ini. Makanya Rasul mengatakan istaghfiru minal ihwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Perbanyaklah saudara, perbanyaklah ikhwan, perbanyaklah sahabat, karena setiap orang mukmin itu akan menjadi syafaat, memberikan syafaat bagi kita.
Ini adalah syafaat yang istirak, syafaat yang mustarak. Nah ini pula yang dicontohi, ditiru nanti oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari adalah muridnya Syekhana Khalil. Syekhana Khalil muridnya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib nanti ditarik sampai ke atas adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu berarti seluruh muridnya Syekh Ahmad Khatib, seluruh muridnya Syekhana Khalil, seluruh muridnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendapatkan jaminan syafaat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan otomatis karena kita menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti menjadi muridnya Sayyidina Ali, menjadi muridnya Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan jaminan syafaat daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau membagi syafaatnya secara istirak kepada para wali, para ulama, sampai kepada guru kita itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kemudian beliau menyampaikan, siapa yang mau mengurusi NU maka dia aku anggap sebagai muridku, dan siapa yang aku anggap sebagai muridku maka dia dan keturunannya aku doakan husnul khotimah. Beliau tidak mengatakan kalimat seperti kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga tidak mengatakan kalimat seperti kalimatnya Sayyidina Abu Bakar karena ketawaduan beliau. Tapi kita semua tahu bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari diakui oleh dunia bahwa beliau adalah ulama. Karena beliau ulama maka beliau masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Penerjemahannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan nanti ditiru oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan ditiru oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan contoh yang dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Rasulullah sendiri yang beri ta'rifnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti ajaran Rasulullah dan berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka menjadi suatu keharusan bagi kita untuk meyakini bahwa kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti harus yakin bahwa jaminan syafaat yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar, jaminan syafaat yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, jaminan syafaat yang diberikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri mewajibkan kita meyakini bahwa akidah itu ada tiga: akidah uluhiyat, akidah nabawiyat, akidah sam'iyat. Salah satu akidah sam'iyat yang wajib diimani adalah bahwa Rasulullah SAW diberikan hak untuk memberikan syafaat. Syafaatnya pasti diterima dan syafaatnya didahulukan dari yang lain. Ada kalimat didahulukan itu karena nanti syafaat itu ada yang muhtasah atau ihtasah khusus Rasulullah saja di fasl qada, dan untuk urusan yang lain maka syafaat itu dalam bentuk istirak atau mustarak. Baik syafaat yang bentuk muhtasah atau ihtisah maupun yang istirak maupun mustarak semuanya wajib diimani. Maka menjadi wajib bagi orang NU meyakini bahwa jaminan syafaat yang diberikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kepada mereka yang mau mengurusi NU, bahwa mereka dianggap menjadi muridnya Hadratus Syekh, dan bukan hanya dia yang didoakan selamat tapi juga keluarganya, itu merupakan bagian daripada yang wajib diyakini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita tidak meyakini itu berarti kita meragukan tentang wajibnya meyakini, mengetikatkan adanya syafaat yang istirak. Sedangkan yang istirak maupun yang ihtasah
itu sama-sama wajib diyakini dalam pandangan ketentuan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan syafaat itu bukan hanya untuk di fasil qada, bukan hanya untuk di akhirat. Syafaat itu berlaku juga untuk di dunia. Coba perhatikan di Mu'adzus Fuliyah itu ada yadfa'ullahul bala'a biman sholla amman la yusolli. Allah itu mencegah bala dari orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat. Seandainya tidak satu orang pun di sebuah negeri, di sebuah negara, di sebuah kampung yang sholat, dan Allah berkehendak menurunkan bala bencana, maka mana darahumullah tarfatain, Allah tidak akan mempertimbangkan apa-apa lagi, langsung dihajar, langsung diturunkan bencana. Karena masih ada orang yang sholat, maka orang yang tidak sholat itu ditangguhkan bala bencananya. Allah juga mencegah bala bencana dari orang yang tidak jumatan dengan orang yang jumatan. Allah mencegah bala bencana dari orang yang tidak puasa dengan orang yang puasa. Begitu seterusnya. Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan amalmu amalmu, amalku amalku, salatmu salatmu, terus sedang jemaah. Tidak demikian. Maka nanti dikatakan bahwa Allah itu takjub kepada orang yang masuk surga secara berombongan. Nah, rombongan itu ada kepala atau ada supir atau ada imamnya. Yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Manusia nanti akan dikumpulkan beserta siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan bahwa kita tidak mungkin masuk ke surga itu hanya dengan amal kita. Coba kalau dihitung, ada seorang yang mengetuk pintu surga, ingin masuk surga, ditanya, kau masuk surga dengan apa? Dengan amal. Sekarang kalau itu kita hitung, kata malaikat, amalmu tidak usah banyak, sebelah mata saja, ditimbang nikmat sebelah mata dengan amalnya, ternyata nikmat sebelah mata saja belum terbayar dengan seluruh amal orang ini yang dia tidak melewati siangnya kecuali untuk puasa dan malamnya kecuali untuk sholat. Tidak akan mampu, karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat luar biasa, tidak bisa dihitung. Maka tidak ada harapan lain bagi kita kecuali selamat di akhirat itu dengan jaminan syafaat. Syafaat dari siapa? Ya dari orang yang oleh Rasulullah diberikan hak bersama dengan Rasul untuk memberikan syafaat. Siapa itu? Para ulama, para syuhada. Para ulama yang memberikan jaminan syafaat, Syaikhul Qadir Jalani, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka ber-NU itu bukan cuma urusan organisasi, bukan cuma urusan bermasyarakat, tapi urusan bagaimana kita mendapatkan pengakuan sebagai murid. Dan ketika kita mendapatkan pengakuan sebagai murid, maka kita akan mendapat jaminan syafaat. Dan ber-NU itu bagian dari cara kita meyakini bahwa syafaat itu adalah bagian dari akidah sam'iyat yang wajib diyakini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh sahabat, serta nanti ditiru oleh para ulama yang sudah sampai derajatnya diberikan hak tersebut. Kalau begitu, ya tinggal kembali kepada kita. Kalau Anda merasa bahwa syafaat itu tidak penting, tapi Allah sendiri mengatakan laula daf'ullahin nasa ba'dhum ba'dha la fasadatil ardu. Tentang syafaat ini ada ayat Quran loh. Seandainya Allah tidak mencegah sebagian manusia dengan yang lain, seandainya Allah tidak menangguhkan bala sebagian manusia dengan karena amal sebagian yang lain, maka sudah hancur dunia beserta isinya ini. Nah, itu jelas sekali keterangannya. Maka kalau kita memahami ini dalam 30 menit, pahami dengan detail soal ini, kita akan secara otomatis menjadi orang yang merasa ber-NU itu wajib. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu selamat di akhirat hanya mengandalkan amal kita sendiri. Ada orang yang merasa tidak perlu
dengan syafaat. Tidak perlu orang lain, karena semua orang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Oh iya, itu betul, tapi penerjemahannya tidak seperti itu. Penerjemahannya tidak seperti itu. Penerjemahannya tidak seperti itu. Muhib itu ada di bawah murid derajatnya. Kalau muhib saja dijamin syafaat oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau muhib saja dijamin syafaat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi murid. Maka orang yang mengetahui tentang syafaat yang mustarak ini akan berjuang sekuat tenaga untuk berjuang di NU. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan sebagai murid. Maka orang yang berjuang di NU itu orang yang mencintai anak dan keturunannya, karena dia tahu bahwa ketika dia berjuang di NU, dia diakui murid, maka yang didoakan selamat bukan hanya dia, tapi juga anak keturunannya. Kalau yang mendoakan selamat itu seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang keulamaan dan kewaliannya diakui oleh dunia. Nah, kalau kita yang berdoa mungkin masih diragukan, tapi kalau beliau yang berdoa, ya akan ada jaminan bahwa doanya para wali itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat sekalian, ini sebetulnya materi khusus untuk para instruktur, tapi bolehlah kita ingat ini. Bagi Anda yang tidak yakin, bagi Anda yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, tidak usah didengar kata-kata saya ini. Anggap saja ini kalimat yang ngawur, mengada-ada. Tapi boleh dibuka sendiri keterangan-keterangannya. Banyak sekali cerita-cerita soal syafaat, tentang barokah, tentang bagaimana kemudian kita dimudahkan urusan kita, dijauhkan kita dari penyakit, dari bala bencana karena syafaat dari para guru kita, sampai yang tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat-sahabat sekalian, jadi dirunut tadi dari atas ke bawah, ternyata ketemunya urusan ber-NU itu bukan hanya sekedar urusan organisasi, tapi ini urusan keselamatan kita. Bagaimana kita berharap syafaat. Ya, kita sadar sendirilah, kalau orang kayak kita nih ketemu Rasulullah langsung, jangan-jangan nggak bisa ketemu. Kalaupun ketemu, mungkin Rasulullah akan nanya, siapa kamu? Karena nanti ketika kita di hadapan Rasulullah, kita akan diminta siapa saksi kita. Makanya kader-kader NU itu merasa penting untuk dibaiat. Jamaah Thariqah merasa penting untuk dibaiat, karena yang membaiat kita itulah nanti yang akan menjadi saksi. Jadi ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan memberikan jaminan syafaat kepada kita, maka akan bertanya, siapa saksimu? Maka yang menjadi saksi adalah yang membaiat kita masuk dan mengurusi NU. Kalau para ahli thariqah, ya, yang menjadi saksi adalah yang membaiat kita mentalkin kita zikir. Orang yang ditalkin zikir oleh mursyid yang mengamalkan tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah saksi yang akan bersaksi di hadapan Syekh Abdul Qadir bahwa kita adalah murid beliau, muhib beliau. Begitu juga orang yang membaiat kita adalah orang yang akan bersaksi di hadapan Hadratus Syekh bahwa kita adalah orang yang berhak menjadi murid beliau karena kita berbaiat masuk dan mengurusi NU. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Itu ya. Baiat itu persaksian dan sekaligus seperti SK. Orang digaji itu karena SK, bukan karena pekerjaannya. Kalau pekerjaan nanti ada namanya komisi, ada namanya renumerasi, ada namanya tunjangan kinerja. Nah, itu seperti itu digaji karena jam kerjanya.
seperti kalau kita kemudian datang setiap hari ke suatu perusahaan, kita kerja satu hari penuh, berangkat pagi pulang sore tanpa ada yang menyuruh, kita kerjakan pekerjaan itu. Begitu tutup bulan kita datang ke kasir, kita minta digaji, kita sudah bekerja, apakah orang mau ngasih kita gaji? Tentu orang bertanya, siapa yang nyuruh? Saya bekerja, semua siapa yang nyuruh? Memang kamu buat perjanjian dengan siapa? Karena harus ada perjanjian kerja. Ada perjanjian kerja, ada SK, baru kerja kita itu dinilai. Maka SK itu menjadi penting, baiat itu menjadi penting. Pada itulah perjanjian, itulah persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, karena sudah masuk waktu sholat, selamat menjalankan sholat subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.